Jujur aja dulu tuh gue tidur itu bisa cuma 4 jam, 5 jam karena ngoprek sampai malam. Mau Sabtu Minggu tetap gas. Oh juga gitu. Iya, karena kan lu penasaran kan, kalau passion kan gitu. Lu penasaran terus ya lu pengennya ada di depan laptop terus. Iya. Sebenarnya kalau di CV ya, satu hal yang gue lihat itu pengalaman CTF itu number one. Kedua sertifikasi. Tapi pengalaman bukan experience profesional ya, tapi pengalaman kayak nge-CTF. Itu kalau lu masukin di dalam CV lu, itu oke banget sih. Bagusan pelajari dulu pemrograman, Linux, network, atau langsung ngambil kursus cybersecurity? Iya, soalnya sekarang nih orang nih kalau ditanya, lu bisa nggak mid-M? Nol. Mid-M ngapain sih? Apa? Bisa nggak lu mid-M? Mid-M itu cara awal lu mid-M lu harus ngapain sih? Teori, gue ngomongin teori ya, bukan jalanin tools. Iya. Apa teorinya? Coba kalau ada interview terus digituin, bengong bro. Kayaknya kalau pas AI udah bisa menggantikan beberapa kegiatan pentest yang repetitif, orang-orang yang junior terkikis. Jadi kita akan membahas tentang sebenarnya bukan topik sih jatuhnya. Jadi kayak pertanyaan retoris. Cybersecurity susah. Nah, perkenalkan diri dulu. Kan lu kan belum pernah kesini ya, baru pertama kali ini ya. Pertama dan terakhir. Enggak lah. Ya, next time lah. Next time bisa. Ya. Mungkin kita bisa. Tapi bayarannya lebih ya. Insya Allah. Insya Allah. Bisa lah, itu bisa dikondisikan. Bohong. Perkenalkan diri dulu, Bang. Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Selamat malam ya. Selamat malam, pagi, siang. Perkenalkan semuanya. Apa sih panggilannya kalau hacker service ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya, nggak kawala gitu. Guys, bro. Oh, Selalu lah. harus bikin bro. Warga Hacktress. Warga Hacktress. Boleh. Selamat malam warga Hacktress. Perkenalkan, nama gue Anugrah Naya Pradana, biasa dipanggil Naya. Saat ini gue ex Spentera ya, gue menjabat ex senior konsultan ya, ex konsultan lah di Spentera. Jadi gue fokus di red team. Gue expertise-nya di web application, mobile pen testing, red teaming dan lain sebagainya. Pokoknya semua terkait dengan red team. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama gua Mari Muhammad. Mungkin kalau yang nggak tahu, kalau yang anak sekarang udah nggak tahu, nggak kenal. Kalau di Discord gua nggak aktif juga soalnya. Kalau di Discord ini F3CI. F3CI. Username-nya. Veci. Ini Veci kan dipakai sama Peci. Beda. Lo ikutan suci aja lo. Enggak. Sebenarnya tentang apa ya? Jokes bawa-bawa gitu. Gua kalau expertise nggak usah disebutin lah ya. Aduh. Udah terlalu jauh. Emang terlalu jauh. udah levelnya itu udah beda, Bang. Iyalah. Oh, Pokoknya pertama di Indo. Enggak, kedua lu ya. Bantong kedua, Bantong. Oh, siap. Gua Keempat. ketiga. Gua ketiga. Pertama siapa lu? Yang ujian duluan Ricci. Enggak kenal. Suhu Ada. juga, suhu. Nah, terus kita bahas tentang temanya, yaitu tentang cybersecurity susah. Nah, menurut lu susah? Pas lu Susah pertama enggaknya. Pas lu pertama Lu kali. mulai tahun berapa? 2000 berapa? 19 gue mulai. Oh, baru sebentar Baru. itu. Sebenarnya itu tergantung genset. Ya, oke. Tergantung genset ya. Everything is tergantung genset. Kalau Jadi kayak lu bagus berarti itu juga. Headset yang buat Iya. mati lampu backup. Emang iya sih. Emang gitu biasanya. Buat Mindset. gedung gitu. Kalau genset ada genset. Jadi semuanya tergantung mindset sebenarnya. Susah atau enggaknya tuh ya tergantung pribadi masing-masing sih menurut gue ya. Kalau gue karena passion, jadi menurut gue cybersecurity itu susah tapi gue suka gitu. Gue mungkin masokis ya, masokis. Masokis apa? Iya, masukin. Masokis yang disiksa-siksa. Ah yes, sisa-sisa tapi dia merasa kenikmatan. Tapi gue nggak pernah siksa kayaknya. Ya kan disisa sama cybersecurity bro. Ya jadi intinya karena gua passion, jadi menurut gua meskipun itu challenging ya, gua nggak bilang susah, tapi gua senang melakukannya. Oke. Gitu. Kalau menurut dari Bang Mar? Ini gua dulu ya. Iya. Ini kalau dari gua yang ngerasain sama gua yang ngerasain juga nge-training orang. Gimana Ada tuh dua bedanya? pandangan tuh. Jadi kan gue bisa ngelihat menurut mereka juga
kayak gimana. Oh, oke. Kalau dari gua karena passion ya. Kalau gua basicnya kan memang IT. Terus belajarnya dulu network, jaringan, terus programming. Nah, geser ke security. Itu Berarti intinya lu udah punya basic duluan berarti. udah Di kan di IT kampus ya. iya. Kampusnya IT. Udah dulu gue pengennya jadi programmer sebetulnya karena belum tahu ada 2015 itu pekerjaan profesional hacking Jarang. belum sebanyak sekarang. Ya. Jadi belum ada tuh dulu penelitian Masih tester tuh sedikit. orang nggak tahu ada atau enggak. Taunya apa berarti? Taunya hacking doang, hacker. Hacker. Gitu. Terus kan lu kalau lu lagi ngelamar cewek kerjanya apa? Hacker kok kan Wah, lama belum diterima Iya. bro. Betul. Itu gue setuju sih. Kayaknya sampai sekarang pun kayaknya masih ada mindset itu sih sebenarnya. Oh iya. Cuma sekarang udah ada sebutan profesionalnya. Iya. Pen tester. Terus mungkin nanti kalau naik jadi konsultan gitu ya. Cyber security konsultan. Nah, gue dari 2015 jalanin cyber security karena passion. Hacking seru. Ya menurut Kenapa gue kok lu biasa aja. bilang seru? Lu itu banyak, gue suka analisa orangnya. Nah, hacking itu iya. penuh dengan analisa dan hacking itu kayak lu main puzzle. Oke. Ya kan? Gue setuju sih. Harus Kayak main info puzzle. Jadi puzzle itu kan pecah-pecahan dari gambar yang apa namanya harus jadi satu terus dipecah gitu kan. Benar. Itu sama kayak kita ngumpulin informasi, ya kan? Informasi semuanya kita kumpulin, udah ada ini ada itu, terus kita jadiin satu buat attack biar berhasil. Oke. Nah, terus dari Bang Raya sendiri tuh mulai dari mana? Gua dulu banting setir, to be honest. Nah, menarik. Gua makanya lebih susah. Gua beda pandangan sama bos. Kalau gua itu dulu satu sistem informasi ya SI. Gua lebih banyak bikin modeling sebelum program itu dibuat kan di awal tuh butuh Tapi di dokumentasi SI kan. bukannya ada codingannya juga, Mas? Dikit banget tapi Nggak kita kan tipis banget. basic doang. Iya. Yang penting Analisa itu. yang penting Yang tahu lah. Yes. Jadi kita lebih banyak bikin flowchart, ya dokumentasi lah ya sebelum program itu dibuat. Nah itu awalnya gue dari situ, satu sistem informasi. Terus gue lulus juga nggak masuk ke bidang IT. Gue dulu bidangnya food and beverage. Jadi lebih gue QA tapi QA buat makanan gitu. Makanya jauh banget kan. Jauh banget ya sih. Yes. Itu gue berarti 2000 berapa tuh? Gue lulus 2013. Nggak pegang laptop lu. 16, nggak pegang laptop. Gue lulus 2016. Terus sampai 2019 itu benar-benar nggak ada pandangan tentang IT security. 2018 sebenarnya tapi gue tertarik karena dulu gue punya server ya di salah satu setting room lah ya. Lu bikin sendiri? Iya, pokoknya gue nyewa, nggak bikin, gue nyewa server. Tapi gue sewain ke orang gitu, gue beli terus gue sewain. Nah itu server gue tuh dulu sering DDoS gitu kan, gue bingung nih, kenapa server gue down mulu gitu. Gue itu Kayaknya nggak tahu salah istilah satunya, DOS. Iya jangan ya. Oh gue nggak main DDoS, kayak nggak penting gitu kan? Emang kita nggak penting tuh ya. Emang bener sih. Iya, cuman itu ya intinya gue sering DDoS dulu, terus gue bingung kok bisa sampai gue down gitu kan. Setelah gue berbicara sama teman-teman, ternyata ada istilah DOS. Dari situ gue mulai mengenal tuh istilah hacking. Itu gue awal nyoba itu pakai tools Void. Lu tau gak sih tools Void? Tau. Yang buat dia tau buat IO DOS. bukan sih? LUIC gue gak tau kepangannya apa, gue lupa. Ya, pokok yang buat ngedos itu lah. Iya, buat DOS. Terus gue coba mainin tools itu, ya gue coba serang orang lain juga ya. Ternyata seru nih, menarik nih gitu ya kan. Akhirnya mulai itu terbuka tuh wawasan. Oh ternyata ada tools ini. Oh berarti dari DOS itu? Dari DOS, mulai dari DOS awal. Tapi gue istilah nggak device itu gue belum tahu. Kayak gitu-gitu gue saat itu belum tahu sama sekali. Dari 2018 gue pindah ke Indonesia. Jadi gue dulu di luar negeri. 2018 gue pindah ke Indonesia. Berarti kuliah di luar ya? Terus gue gue mencari dulu tempat kursus buat belajar IT security. Oh oke. Berarti Ya. nggak otodidak? Nggak otodidak karena dulu sumbernya agak susah. Dulu tuh mungkin udah sempat ada HTB ya, tapi memang nggak diajarin secara basic how to-nya. Baru muncul kayaknya. Baru muncul ya? Yang masih itu masih Jerry? Iya dulu tuh full hub. Ya dulu Yang gua download VM. terus dinyalain sendiri kan. Nah, ya dulu gue mulai full hub sama HTB. Cuma anyway, dulu itu karena nggak ada sumber, makanya gue nyarinya tempat pelatihan. Terus gue ikutlah ke salah satu tempat pelatihan. Gue nggak boleh sebut merek ya kan. Nggak boleh. Beda vendor. Pelatihannya aja apa? Pelatihannya C. Gue mulai dari C. Itu sertifikasi pertama gue.
C. Di situ gua tapi memang di sertifikasi C ini nggak diajarin bagaimana kita melakukan eksploitasi terhadap satu lab ya. Jadi mereka maksudnya ngajarinnya basic doang. Ya ini Nmap, Fundamental. caranya ini ya fundamental gitu. Tapi nggak Prakteknya enggak step by step. Vertikal dikit sedikit. Nah, Oh, ada praktikalnya tergantung trainer. Dulu trainer gua ngajarin download from hub, terus mainin lah gitu dari awal, dapatin flag dan lain-lain. Oke. Jadi ya gue belajar dari situ. Pas gue belajar cek memang gue sangat tertarik ya dengan IT security dan benar kata Bang Mari bilang bahwa IT security itu kayak puzzle. Jadi kayak you need to solve puzzle tersebut gitu buat melihat gambaran secara utuh. Terus ya udah sampai sekarang abis itu 2018 gue dapet C, 19 itu gue ngelamar di Spentera. Awalnya gue ngelamar 2019 bootcamp, ya 19 ikutan bootcamp tuh, lagi buka LinkedIn kan, terus ada Spentera nih, lagi buka buat bootcamp, iya gue coba, gue dikasih challenge, suruh 3 lab ya kalau nggak salah ya, 3 lab, 2, 1 easy, 1 medium, 1 hard, 2 gue dapet, 1 nggak sama sekali. Cuma anyway, itu terus gue masuk Spentera, gue kira bakal ikutan bootcamp, tahunnya ditawarin jadi junior pen tester. Oh langsung jadi. Langsung jadi. Soalnya bisa ngerjain lab, ngapain lagi diajarin. Iya. Bener juga. Bootcamp kan Nah, Bootcamp kan intinya masih dari Iya, awal juga. Iya, masih green. tapi masalahnya mindset gua masih mindset lab, bukan mindset real. nge-real ya. Profesionalnya. Yes. Emang bedanya apa? Beda kalau profesional ada checklist yang lu harus mengerti. Iya, benar. Ya, jadi bukan pandangan bagaimana gua mendapatkan root, tapi bagaimana gua bisa mencari kerentanan di aplikasi ini gitu. Oke. Itu Itu jatuhnya berarti kayak semacam VA lah ya. Yes and no sih sebenarnya. Kalau real itu semuanya kan by checklist ya. Dan dulu itu gue belum paham sama sekali. Emang. Jadi gue terjun ke project pertama itu kayak ya udah nggak ada temuan aja. Untung gue berdua tuh sama temen gue. Jadi gue bisa temen gue yang satunya udah ada paham backup lah ya. Ada ya dia udah ngerti ini yang lo harus cari flow-nya kayak gini gitu. Ya jadinya memang pandangan yang berbeda lah. Ya. Oke. Nah, terus dari Bang Mar, mulainya dari mana? Gue mulainya disuruh ikut lomba CTF dari kampus. Oke. Jadi- Berarti di kampus lu udah belajar skill Nggak, gitu? Oh enggak. Nggak ada. Pokoknya tiba-tiba dosen minta gue buat ikut lomba itu di Makassar waktu itu. Indonesia Cyber Army 2014 kalau nggak salah. Lama banget. Iya, udah lama banget. 14. 2014. Itu 14 gue masih ngapain ya? Enggak tahu. Iya, gue ya masih di karena sana. gue mahasiswa yang baik, gue nurut-nurut aja. Tapi banyak yang ikutan. Oh baik, dari kampus gue. Oh ada Dari banyak. kampus gua Kampus itu pasti- keseluruhan di. Oh, di sana banyak. Oh, berarti 2014 di Indonesia berarti security udah. Udah. Orang udah mengenal ya. Udah. Cuman memang. Berapa orang kira-kira tuh? Apanya? Yang tertarik lomba. Oh, banyak. Lomba. Puluhan. Puluhan. Satu tim 3 orang. Lombanya onsite, offline. Dikasihnya lab Berapa hari tuh? sehari doang. Lab boot turut gitu. Iya, buturut. Berarti nggak ada kayak model Jeopardy nggak ada. Itu semua buturut. Nah, di situ gua 0 sama sekali. Teman-teman lu? Temen gue juga 0. Oh, berarti pas sama masih Iya, Baik. jadi lu lomba, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Terus lu ngeliat sekitar lu seru-seru banget. Bete nggak lu? Iya. Nah, gue bete, tapi gue di situ bete kok gue nggak bisa. Lainnya bisa. Lainnya bisa, gue kejar atau didak. Gitu. Nah, dulu ada Nmap gak sih? Tapi 14 udah ada. Ya ada lah, itu udah, itu Nmap udah kan dari Oh, kira baru. enggak, Apa? Emang bukannya 2000. Enggak tahu. udah lama kalau itu. Gua aja baru tahu Nmap 2019. Pas masuk sini. Iya. Tuh, Dan lu langsung ngerjain Belajar itu C, gimana? belajar C 2015 Oh, ya. Enggak pas bukan pas masuk sini. gue dari situ. Jadi ya, nah terus pas udah selesai lombanya nggak juara kan? Gue akhirnya belajar sendiri. Akhirnya ketemu soal yang dipakai di Funhub. Ternyata dia cuma ngambil dari Funhub. Kagak buat sendiri. Nggak sendiri. Akhirnya gue kerjain. Terus gue yang bikin walkthrough-nya. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Itu belajarnya gimana tapi? Nah belajarnya otodidak sih. Nah itu di pertengahan gue sambil belajar, gue ketemu Bang Tom, Bang Amin, Oh. Bang Di mana? Bang Di Han. lomba itu? Enggak, gue balik lomba, terus gue ke dosen, gue nyari siapa yang alumni yang main di cyber security. Oh. Wow ternyata ada suhu lah itu. Suhu. Iya, Cuma gitu. sekarang juga masih suhu. Gitu. Nah sebelumnya, kenapa kok lu yang ditunjuk jadi apa istilahnya
mewakili lomba CTF itu lah. Kenapa ada orang lain kali? Apa nggak ada orang lain gitu? Lebih honest nih. Iya. Gua kuliah satu angkatan 3 orang. Wow. Tapi itu di lu kan, di gua. prodi kan, prodi lu kan. Prodi lu dulu apa sih? Sistem komputer Sistem komputer cuma 3 orang. 3 orang. Itu sistem komputer hardware nggak sih? Harusnya gua robotik. Robotik. Makanya gue Oke. kuatnya di programming sama networking. Dulu tuh gue harusnya kayak CCNA, gue tinggal ujian gitu. Dari kampus kan udah ada materinya nih, tinggal ngambil ujian keluar. Oh udah dikasih berarti? Udah dikasih. Enak. Enak sebetulnya. Nah tunggu gue geser, gue enggak. Nah itu awalnya tuh, gue ketemu Bang Tom, Bang Amin, Bang Han, 3 orang itu. Nah itu diarahin tuh gimana cara belajar di cyber security khususnya buat pentest. Lewat mana, ngapain aja. Gitu. Itu nggak ada bukunya, nggak ada panduan kayak sekarang how to be cyber security profesional gitu kan nggak ada Iya, dulu. nggak Belum main zaman gua pun Iya, sebenarnya gitu, nggak ada. kayak how to hack something gitu nggak ada, cheat sheet, skill injection nggak ada. Zaman gua ada tapi gua nggak tahu cara nyari. Kalau gua dulu gurunya IPSEC. Nggak ada. Sekarang kayaknya masih Ipsek masih ada, Ya, masih ada sampai sekarang. Dulu gua guru gua literally itu, gua nggak ada teman buat ngobrol. Ipsek emang tahun berapa dia? 2018 sudah ada tuh pas gua awal main. Oh dia langsung jadi QA si HTB ya? Gua dulu dia bikin YouTube, bikin video di YouTube. Video di. Iya video di YouTube ya. Tapi dia kayaknya di HTB sama sekarang masih. masih ya. Masih HTB. Cuma dulu nggak tahu gua dulu. Kayaknya dulu belum admin HTB deh. Maksudnya belum. QA sih gitu gitu. Cuma lu udah sebenarnya di zaman lu udah enak, itu nggak perlu download kan. Di gua sama sekali nggak ada yang online, gua harus download. Full hard. Dulu tahu laptop gua cuma notebook kecil HP. Notebook loh. Gua dual boot. Jadi kalau anak sekarang ngeluh terkait dengan environment mereka, wah. Wah. Gua juga dulu. Minta di- Apa itu? Jadi Romusa belum pernah ya. Emang kayaknya semakin perkembangan zaman tuh udah Gua pakai notebook Makin males ini. HP cuma 8 GB RAM. 4 terus gua upgrade jadi 8. Ya notebook kan kecil banget kan. Iya, Harddisknya 256. Gua harus downloadin lab-lab yang sedemikian bergiga-giga itu kan. Iya. Akhirnya gue dual boot kalau Linux, kalau gue mau kuliah gue pakai Windows. Tapi di pertengahan jalan nggak muat kan harddisknya, udah satu notebook gue pakai kalau Linux. Terus gimana tuh cara kan basic kan gue dulu juga pernah waktu itu jadi bikin apa bootingannya kan karena nggak cukup kan Iya. jadi bikin Kalinux full pas habis disuruh bikin laporan atau apa gimana caranya Libre. iya pakai Libre itu soalnya Iya. tapi Libre kan juga jelek kan jadinya mas Iya memang jelek. Cuma ya udahlah apa terima dosen, gue adanya ini pak gitu. Untung gua dulu nggak sampai kuliah. Jadi gua nggak apa-apa gua pakai Gue sambil kuliah jadi. Nah cuma di situ serunya pas yang ngoprek laptop jadinya ketemu banyak bug kan, misalkan kayak ntar error ini kalau Linuxnya error ini. Oh iya. Uninstall kalau Linux. Nah itu lu dulu makin. bukannya masih backtrack nih Gue udah geser dulu. Gue masih backtrack 4 apa 5. Tapi udah ada kali Linux baru muncul. oh Jadi gue langsung pakai kali Linux. tahun berapa tuh berarti 2014. 14. Udah kali Linux pertama kayaknya itu. Masih Backtrack? ada, netbooknya masih ada. Masih dong. Itu Jadi nggak dijual? legend Jadi itu nggak acak. gue jual. Iya. Itu yang bikin gue lulus OSCP. Oh iya. Iya. Berarti lu pakai notebook itu? Iya gue OSCP pakai itu. serius Iya. Itu. Oke. Makanya kalau anak sekarang Dari dulu ya ini. iya ngeluh environment bullshit. Sebenarnya kita bisa, bener. Iya tergantung kalian aja mau atau enggak. Jadi berarti balik lagi kalau misalnya ada yang tanya, bang, apa rekomend laptop buat hacking apaan? Ya udah berarti Pokoknya lu bisa install VM. Ya udah bisa. Di kali Linux tuh semua tuh sudah ada sebenarnya. Iya udah. Jadi, Cuma kan ya kalau sekarang kan Linux sudah makin gede ya karena tools-toolsnya udah Iya, di-adopt udah semua makin sama banyak. mereka. Sebenarnya bisa sih lu manual aja install-installnya. Jadi nggak usah full kan ada Linux kan bisa install yang full kalau Linux ada yang light. custom ya. Custom. Iya ada yang light Yang gitu light kan. langsung. Ada itu bisa nggak harus semua tools lu install. Iya. Sekarang malah udah pakai Windows aja udah bisa. Iya. Gak usah pakai. Gua kan kali Linux. Windows sekarang juga toolsnya udah banyak. Iya, Ya, cuma jangan yang cuma kan- gue. Tapi ada Windows khusus kayak kali Linux gitu kan, gue lupa namanya apa ya? WSL. WSL. Windows Subsystem Yes. for Linux. Ya, Gue gue juga ngeberatin sistem kali. Iya. Gitu. Mending enak yang boot langsung. Yang penting kan lu ini nggak? Tapi ini pertanyaannya tuh cyber security susah. Cyber Iya. security sekarang udah luas soalnya. Kan Iya. dulu kan hacking doang. Secara luas aja. Kan cyber security kan banyak kan ada
Kalau misal teman-teman tahu nih ada domain-domainnya kan. Iya. Misal mau ke government atau Ya. ke apa ya istilahnya? Governance. Governance. Kalau nggak mau jadi PNS dong. Iya, Iya, tata bener. kelola, blue team, red team, Iya. ada lagi purple Purple team. team. Itu nggak tahu ada warna apa lagi di situ. Ada putih, ada Ya putih. pasti nggak ada golden tuh sih. Ada goal. Ya cuma kalau secara general lu mau jadi kalau governance mungkin nggak harus teknis ya. Ya. Itu yang tata kelola ya. Cuma paling lu mantau regulasi aja Yes. tuh sama Bikin SOP, prosedur. iya, prosedur cyber security. Mhm. Tapi mesti paham teknis. Kan dia mesti identify risk. Iya, cuma nggak dalam gitu bang, nggak Secara nggak harus general tahu. aja. Ya lu nggak harus tahu kayak bypass sesuatu gitu kan? Iya. Nggak. Nah tapi kalau Itu yang kan beda blue team, lagi. blue team red team ya Full teknis. full. Soalnya dulu gua 2015 tuh gua lulus kuliah, sebelum lulus gua udah OCP dulu. Nah habis itu gua ketemu project forensik, jadi langsung tuh. Nah pas forensik ininya berasa, oh forensik itu lu cara nyari attack itu gua harus juga tahu gimana cara orang attack kan. Lu ntar bingung analisa log misal. Lah ini ngapain nih orang? Sampai gue cari. Iya, apa yang gue cari? Bingung kan? Taunya orang Tapi cuma baca-baca dong. Ini apaan? Iya. ini? Iya. Terus lu korelasi jam sekian, Iya. jadi lu bikin cerita, nih evidence-nya ada ini gitu kan. Jadi di blue team ya juga harus tahu attack gitu. Jadi emang kalau cyber security ya attack-nya dipelajari dulu lah sedalam mungkin. Iya. Tapi ketika kita di red team, tahu blue team juga sangat membantu. Iya. Apalagi ketika mereka ada security parameter kayak firewall misalnya, atau mereka ada Mesti bypass soalnya. iya, atau mereka ada apa antivirus lain itu kita harus tahu Ya, tergantung. apa yang apa mereka implement. Oh ya teman-teman, bagi yang mau nanya langsung tanya aja. Katanya ada pertanyaan tadi. Iya, nanti bang. Ini kita belum ke sesi pertanyaan sih sebenarnya. Oh, belum. Masih sharing berarti. Masih sharing session. Masih sharing. Oh, gue berarti mau cerita yang itu. Tadi kan gue bilang di awal kalau yang dari pandang dari gue susah atau enggak sama ya tergantung kan. Karena gue berdua passion, jadi menurut kita ya so-so lah, Ya, maksudnya enggak challenging lah. enggak bikin kayak gue malas lah gitu, Ya. enggak bikin kayak gitu. Kecuali lo nggak passion, pasti kayak gitu. Iya. Pasti biasanya di tengah jalan sih. Iya. Nah, gue mau cerita ketika gue nge-training orang lah untuk Oh iya, yang bootcamp lah ya. yang kedua. Ya untuk nyari regenerasi gitu. Jadi untuk nyari regenerasi kan nggak mungkin juga gue di sini terus gitu kan, harus ada yang gantiin dan lain-lain. Gue nge-training orang, nah gue juga baru ngeh kalau ada orang yang beranggapan kalau itu susah banget, Oke. nggak kuat cuma apa? Ya sebenarnya kan kita ngajar ada materinya dari basic sampai teknis gitu. Detail juga kita ajarin dan menurut dia nggak kuat. Akhirnya give up gitu di tengah jalan. Ya berarti kan ada, walaupun di awal dia cyber security oke nih, gue cobain lah belajar. Tapi pas dijalanin, kalau emang bukan passion dia ya, menurut dia pasti Susah. berat Iya. ya. Pasti berat. Kadang-kadang orang juga FOMO doang tau. FOMO, ya itu banyak juga sih. Kayak misalnya, wih Bang Bounty dapat sekian juta gitu, sekian ribu dolar. Terus mereka habis itu nyari bug pakai tools doang. Tapi mereka nggak tahu tools itu ngapain. Tuh, Ya, kayak itu banyak banget. Banyak banget. Banyak di komunitas kayak misal lu ngelakuin apa ya? Contoh gambarannya apa? SQL injection. Iya. Mereka pakai SQL map. Tapi kan nggak tahu cara kerja si SQL Benar. map gimana. Iya. Cara nyari celahnya gimana, cara Iya. bypass dan Gue capek edukasi itu. Udah berapa Ya udah emang Gila. kayak sampai sekarang gitu. Enggak, masalahnya enggak yang edukasi itu kalah sama orang yang Sosokan. bukan sama orang yang terus-terusan ngepost, dia dapat Iya. bug bounty dengan ya. kan rame kan yang ngepost Iya, bug bounty bener. banyak kan. Ah. Sedangkan metodologi itu salah, nggak bisa lu kayak naik tangga langsung 4 anak tangga kan. Terus Ada lu pokoknya lu split gitu kan nggak? gue pakai tools Snowflake langsung. Ada meme. gas. Iya, Ada yang langsung itu. Iya, maksudnya kita edukasi gitu ya, nggak kayak gitu loh prosesnya. Cuma ya kita kalah tetap. Makanya Sama gua orang, ya. capek juga. Kita terima banyak ini report lah ya. Report, Bug Bounty, Bahkan ya. di klien juga kadang bilang, "Bro, ini ada temuan dari bug bounty kemarin Mentes gimana tuh?" Pas kita verifikasi, Ya Allah, aduh. cuma gini doang. Ya. Dan satu hal sih, terkadang teman-teman itu lupa bahwa sekarang kan ada UIT ya. Iya, Jadi- benar. Iya, itu juga. Jadi Udah pernah nggak bahas bisa itu sih. sembarangan, udah pernah bahas ya. Udah pernah bahas. Itu nggak boleh sembarangan. Ya itu part of FOMO-nya lah. Itu dari orang-orang yang flexing bug Iya. bounty.
Jadi fokus bug bounty-nya itu ke bounty-nya, bukan ke ilmu prosesnya. Iya. Paling dibutuhin adalah prosesnya, kayak how to gitu. Intinya FOMO ini ya maksudnya orang yang apa namanya ikut IT security karena FOMO itu biasanya ya jauh-jauh lah ya. Selama ya. Cuman ya maksudnya kalau misalnya teman-teman nyoba IT security karena memang penasaran, ya saran gua coba belajar dari basic, jangan langsung baca walkthrough orang terus di-replicate di tempat lain yang lu nggak tahu caranya bagaimana, itu salah besar. Ya istilahnya sebenarnya mending nyoba dulu aja baru baca dulu. Sebenarnya dulu belajar juga gitu kan, kita kan cara cepat ya belajar. Jadi orang melakukan hacking ya SQL injection pakai SQL map. Oke, lu bisa hack itu pakai SQL map, tapi setelah itu lu pelajari. Ya. Lu udah berhasil nih, lu pelajari SQL map itu ngapain gitu. Jadi bukan gue udah berhasil, lu selesai, gue nggak belajar belakangnya ngapain gitu. Itu kan emang kayak gitu, kita juga pasti belajarnya gitu. Misalkan baca inilah artikel gitu ya, cara exploit A. Misalkan CVE sekian, bugnya ada di mana. Pasti kan kita scroll ke bawah, teknisnya gimana gitu kan, terus kita cobain. Tapi setelah itu pas kita cobain, kita debug tuh. Lihat, oh ini dia ngapain, apa yang dia kirim gitu. Misalnya proses dari proses exploitnya ngapain. Jadi bukan semerta-merta lu udah pakai tools berhasil, terus lu tinggal, lu kasih report ke orang. Terus ya udah, terus orang itu iya makanya ini jadi blackmail aja. Kadang tuh ada yang apa itu namanya, ada yang kalau misal lu gak ngasih gue duit nih tuh bakal disebar gitu kan. Nah, itu banyak dulu udah jadi sangat disayangkan. Kalau misal dituntut tuh udah bisa kena itu sebenarnya. Iya. Itu sangat disayangkan. Cuma ya udah. Capek edukasinya ya. Iya. Yang penting kita kasih tahu. Ntar buat ini ya teman-teman yang ikut sini aja. Iya. Biar bisa menyebarkan hal yang baik itu gimana? Enggak, kita bukannya apa namanya jelekan yang berbonti. Cuma ada kok bug hunter yang bagus ya. Beneran dia bikin write up yang detail gimana caranya dia nemuin vulnerability itu. Tapi fokusnya ke vulnerability-nya bukan ke bounty-nya. Iya. Oke. Dia mau dapat bounty-nya cuma $50, kalau bug-nya keren, ya keren. Gitu, itu yang kita lihat. Kalau cuma bug-nya receh ya. Iya tuh, ada yang baknya receh, tapi bounty-nya gede. Ada. Tetap receh. Banyak sih. di pandangan orang teknis sih tetap receh bro. Nah terus, ada pertanyaan lagi dulu gue. Nah kalau misal lu berdua nih nemuin suatu problem gitu, suatu masalah dalam misal ngadepin suatu tools gitu atau suatu eksploitasi yang belum ada lah istilahnya. Iya. Gak tahu caranya itu gimana? Tanya ke komunitas kan atau cari dulu atau ngedebug? Kalau gua sih gua debug. Pasti gua debug. Maksudnya gua pakai tools pun, gua pasti ngelihat proses yang dilakukan di belakang gitu ya. Kayak misalnya SQL map, gua pasti nge-proxy dulu nih ke Burp atau ke tools apa ya. Gua melihat apa sih yang dilakukan oleh SQL map. Soalnya kadang-kadang ada satu aset yang dia vulnerable terhadap kerentanan SQL injection misalnya, tapi kita menggunakan tools itu tuh nggak bisa dieksploit gitu. Tapi kalau manual tuh bisa. Jadi kadang-kadang tuh ada hal yang perlu debug terlebih dahulu untuk melihat mungkin ternyata di belakangnya tuh ternyata ada firewall gitu, ada antivirus yang dia nge-reject satu payload tertentu gitu kan. Jadi kalau harus custom. Anyway, kalau gue biasanya pasti akan melakukan debug. Nah, ketika gue bingung banget baru gue tanya ke bos gue bingung. Jujur aja gue nggak ikut komunitas. Jadi gue nggak bisa nanya. Gue sama. Gue nggak. Gue bukan orang komunitas. Iya, gue bukan kayak ada problem ini terus gue lempar ke komunitas terus gue dapat jawabannya enggak. Emang gue nggak ikut komunitas, semuanya otodidak, cuma dari ya bacaan apa yang gue baca aja gitu yang gue temuin di internet. Nah kalau ketemu problem di debug, ini debug dalam artian bukan ini ya, maksudnya aplikasinya kan nggak mungkin kita enable debug gitu kan, itu kan aplikasi orang. Maksudnya debug tuh kita analisa secara teknis keseluruhan. Ini kalau kita kasih kutip errornya apa misalkan gitu. Terus yang diblok sama parameter itu apa karakternya gitu. Itu yang dianalisa. Debug on the fly. Iya, debug on the fly. Makanya kalau tadi kalau misalkan itu kalau SQL injection kan teknik berarti kan, bukan temuan yang baru. Temuan vulnerability-nya SQL injection, cuma tekniknya macam-macam. Nah, dulu itu belajarnya ada bukunya, tebal man. SQL injection manual.
Gue nggak sedalam itu sih. Lu baca Bang Mari? Manual, Ya, baca lu- setengah. Tebel ya, tebel. Sisanya praktek langsung. Misalnya siapa Iya. lihat di log dia Iya ngapain? dia ngapain? Nggak serius, itu SQL Map dipelajarin, bisa dipelajarin. Terus di SQL Map itu kan punya fitur ya. Itu fiturnya itu powerful kalau lo paham. Ya. Kayak Mac pun Banyak banget. fiturnya banyak banget sebenarnya. Itu di setiap tool tuh fiturnya powerful. Kayak lu tempering, gimana caranya lu nge-encode atau nge-encrypt request lu. Ya. Ya. Ya kan pelot-pelot yang lu kirim itu bisa lu custom sendiri. Gitu. Jadi kalau lu pelajarin manualnya, lu pakai tools tuh gampang. Iya enggak, lu manualnya bisa, masa Iya. lu pakai tools Masa tinggal tools nggak bisa. Iya. Kan sebenarnya tools kan buat mempermudah aja. Iya, Iya, kan kemarin mempercepat pembicaraan proses. kita sebelumnya bahwa kita harus memahami tools yang kita gunakan. Nah, zaman sekarang tuh biasanya cuma lu lebar tools. That's it. Terus apa yang dilakukan mereka nggak tahu. itu yang disayangkan. Yes. Nah sekarang juga lagi jalanin training nih kan kita. Oh iya. Ya, Crash program. Ya yang crash program kan bootcamp lah kita sebutnya. Akademi ya dari Hackers Academy. Nah itu dari yang benar-benar green juga. Nah kalau gue lihat, memang kalau menurut mereka juga agak berat sih. Kalau yang benar-benar dari nol ya, yang mungkin basicnya Nggak ada basic IT. Iya, enggak basicnya IT, tapi dia nggak tahu IT security. Oh, itu Awal-awal emang bener-bener nol Oh. betul lah. Iya nol terkait dengan IT security-nya, tapi kalau pakai komputer bisa. Masa kita ngajarin nggak tahu? Nggak, Nggak ada. komputer. Itu kasihan instrukturnya sih. Nah, gue ngeliatnya mereka juga agak berat ya, karena kan fase akademinya yang kita bikin agak cepet ya, 3 bulan ya kalau nggak salah ya. Iya, 3 bulan. Iya 3 bulan agak cepet kan, jadi ngejar materinya mesti cepet. Nah itu jujur aja dulu tuh gue tidur itu bisa cuma 4 jam, 5 jam, karena ngoprek sampai malam. Mau Sabtu Minggu tetap gas. Wow, juga gitu. Iya karena kan lu penasaran kan, kalau passion kan gitu. Lu penasaran, terus ya lu pengennya ada di depan laptop terus. Iya. Gue bahkan dulu pas kita rakor ya, dulu kan ada kegiatan rakor tuh sama bar kantor kan, itu gue bawa laptop aja, gue nge-lab. Iya, Itu karena sebelum udah pas seru tuh kayak. penasaran, iya. Gak ada penasaran, gue ini gak bisa padahal dikit lagi gitu. Iya kalau udah seru kayak gitu. Udah istilahnya udah apa ya? Udah terpicu lah. Udah terpicu Iya. ceritanya. Ya balik lagi tadi genset. Genset. Gue baru tahu anjir genset. Ya aduh. Udah bapak-bapak lu. Emang lu? Oh, Iya. Udah sama. jadi everything about genset bro, genset. Nah terus menurut lu terkait dengan sertifikasi Oke. sebelum istilahnya apa ya? Kan kayaknya banyak juga orang yang tanya perlu Betul. sertifikasi dulu nggak sih sebelum masuk kerja gitu. Dulu nih. Kalau Nah, udah ada sertifikasi sebelum kerja ada cuy. Iya udah cek dia. kalau gue ada C, tapi menurut gue apakah butuh atau enggak? Tuh biasanya sih kalau lu levelnya junior sih menurut gue Iya. enggak begitu. Mahal juga cuy. Iya mahal juga. Yang lu butuh malah skillnya bro. ya sekarang. C, gue Gua udah nggak tahu gue harganya. Belasan kan? Puluhan kan, Ceh? Kayaknya nyampe dulu bro. Dulu sekarang. Oh nggak tahu. Sekarang kayak 7. Tujuan ya? 7 sampai Nggak 15 lah. Tapi Anjir 7 sampai 15 jauh amat. Udah range ya. Kemarin. jauh lah itu. Tapi menurut gua kalau buat seharga 7 atau 15 sih nggak begitu worth it ya. Tapi kan lu beli dulu. Karena gua dulu nggak tahu sumber buat belajarnya bro, masalahnya. Ini Oh itu sebenarnya menyesuaikan ya kalau gue preferensi. Kalau emang lu bisa dan lu mau akselerasi, Ya. ikut aja trainingnya. Sekarang kan nggak mungkin semua orang bisa beli gitu kan, atau Iya, bisa benar. beli training yang lain. Ya kalau dalam kondisi, ya jujur aja dulu gue kondisinya gitu, nggak bisa gue beli training, Ya. ya kan nggak punya duit gitu kan. Ya jadinya otodidak gitu, belajarnya nggak lewat sertifikasi, dan gue kerja belum ada sertifikasi juga. Nah kalau yang sekarang buat jadi junior harusnya sih, ya kalau di Spentera nggak ada harus sertifikasi, nggak Iya. ada. Tapi kalau di tempat lain gue nggak tahu harus ada sertifikasi atau enggak. Kalau Sertifikasi. dari job posting sih kebanyakan sih Ada. ada. Buat junior. Tapi opsional sih balik. Oh iya, iya makanya karena opsional itu ya membantu. Masa membantu CV-nya kelihatan lebih anggun lah, lebih Iya. lirik. Tapi apakah Nah. butuh atau enggak sih menurut gua? enggak. Tapi itu sebenarnya jadi tanggung jawab untuk si pemegang sertifikasi. Yes. Lu itu ketika udah certified, lu bekerja harus profesional sesuai dengan sertifikasi yang lu punya. Sekarang kalau lu SCP terus lu diatur nggak bisa, lu SCP kan belakangnya apa? Profesional. Terus lu kerja nggak profesional, nggak bisa diatur. Sebenarnya. Nah, iya.
Susah Iya, juga. tapi sekarang juga banyak sih bootcamp buat pelatihan cyber security dan menurut gue lebih gampang ya. Jadi menurut gue better Sebenarnya ikutan itu. bisa lebih tahu path-nya juga sih kayak misal lu belajar dari sini dulu. Kadang kan juga banyak Iya. orang yang bingung. Gue belajar apa? Hacking atau belajar Oh, iya. awalnya dari mana gitu. Kalau itu tergantung orangnya juga, dia mau terjun kemana. Kan tadi ada banyak ya, berarti ada domain governance ya, atau lu bisa. Berarti blue harus atau tahu red. dulu lah domain yang mau lu tuju tuh apa Yes. sebenarnya. Betul. Tapi mayoritas pasti hacking sih. Sekarang udah banyak training yang agak-agak murah. Ya, $100 gitu. $100 mahal banget. Bukan, maksudnya dibandingkan si C sama OSCP, Oh, iya. itu kan murahnya jauh. Oh iya Iya kan? benar. Enggak, maksudnya kalau lu diharuskan sertifikasi dari C terus OSCP itu mahal banget cuy. Iya. Iya, kalau dari e-learn yang penting ada E-learn aja. boleh lah, e-learn. Iya, masih yang mungkin lu nggak nongkrong dulu gitu ya, Iya. 3 bulan, 4 bulan. Apa lah? Iya. 3 bulan bisa lah itu. Iya. Tapi salah satu sumber yang menurut gue oke banget sih TryHackMe sih. Iya, itu bisa. Bagus banget. TryHackMe itu bagus menurut gue. Gratisnya juga setahu gue bagus. Gratisnya. Gratisnya ya. Itu benar-benar lu diajarin kayak basicnya, Nah, step by step. how-nya, step by step. Jadi menurut gue itu kalau gua bisa mengulang waktu ya dengan kondisi yang sekarang ada TryHackMe dan lain, gua bakal ngambil TryHackMe. Udah pasti sih. Ya sekarang yang punya lab-lab itu juga ada materinya kan. Iya. Hack the Box Sekarang juga lebih ada enak. materinya. Ada sekarang. Jadi sekarang jadi lebih enak, bro. akademi. Lebih gampang. Udah banyak. Ya karena emang kebutuhan tadi bang kayaknya emang terlalu banyak orang yang tanya kan. Akhirnya mereka memenuhi. Iya. Nah, kalau lu nanyanya kebutuhan buat masuk ke Security. security terus masuk lu kerja gitu ya ke company. Di awal pasti ada test case, ada tes teknis. Dan itu nggak hanya di kita dong, di Di semuanya, pasti pasti lah. ada. Itu lu pasti dites secara teknis. Teknisnya ngapain ya? Hacking. Entah Tergantung. itu dia modelnya CTF atau buturut, lu disuruh Iya. compromise. Ada juga kok yang CTF dikasih binary gitu, ada. Ada mulai dari WiFi. Iya, ada juga yang dari WiFi. Jadi So, tergantung. hack WiFi. Nah, itu ya makanya yang dibutuhin ya sebenarnya skill teknis lu. Ya. Kalau lu udah malah jadi beban gak sih? Gue udah cek di tes teknis nggak Malah bisa. gua nggak ngerti. Iya, di tes teknis nggak bisa, beban gak sih lu? Iya kan? Kayak lu punya sertifikasinya tapi Iya, Itu nggak sih, ya. bisa. Iya, makanya. Ya itu sering terjadi ya. Itu sangat disayangkan juga. banyak sih sebenarnya kayak Banyak. Gua udah nge-interview berapa puluh orang, gua sortir CV yang ada banyak banget. ada sertifikat. Iya. Sebenarnya kalau di CV ya, satu hal yang gue lihat itu pengalaman CTF itu number Ya, one. itu Kedua membantu. sertifikasi. Tapi pengalaman bukan experience profesional ya, tapi pengalaman kayak nge-CTF. Itu kalau lu masukin di dalam CV lu, itu oke banget sih. Oh, jadi kayak apa ya? Kayak semacam ikut lomba. Iya. Meskipun lu nggak menang, tapi lu masukin, gue pasti akan ngelirik. Nah, kalau misal masukin terkait dengan apa ya? Kayak dia udah pernah main HTB nih atau mungkin Hackers Gak Race. apa-apa, lu tulis aja HTB terus levelnya apa. Iya, peringkat. Tapi jangan masukin masih noob ya, maksudnya at least. At least udah punya naik pencapaian lah. Tapi masukin cuma udah sign up aja. Iya, kayak itu jangan lah. At least lu naik satu Nggak level. gitu juga nggak Iya. ya. Ya. Cuma maksud gua, apakah boleh dimasukin? Ya masukin aja sih. Itu pasti orang bakal ngelirik juga ya. Oke. Terus kita tadi udah nge-explore beberapa. Ini ada pertanyaan sebenarnya dari IG ada banyak banget. Kita sortir dulu aja. Kalau usia 30 plus baru banting setir ke cybersecurity yang dulunya accounting. Menurut abang-abang ini gimana? Bro, kita punya satu pegawai umur berapa? Umur 30 masuk jadi 30. junior plantas. Tapi nggak banting setir cuy. Kalian nggak banting setir? Enggak anjir. Oh, udah. Dia banting setirnya nggak start from Zero, 30. ya. Iya, jadi Ya. dia awalnya kalau nggak salah pertanian. Pertanian. Tapi Udah setelah punya dia expertise tau. Iya, dia banting setir langsung ambil sertifikasi. Iya. Sama kayak gua. Langsung tapi beda- belajar. Beda sertifikasi. Nah, tapi kalau masalah umur ya nggak ada yang batasin. Yes. Lu mau umur berapa Balik kalau bisa. emang lu masih pengen ya udah. Sebenarnya balik lagi ke passion tadi. Betul. Kalau misal passion lu kuat banget di situ, jangan ya istilahnya jangan tergoda sama apa ya? Sama Iya. yang bak-bak gitu-gitu. Iya, sebenarnya Bang Bonti sih fine ya maksud gua, tapi lebih ke memang lu harus extra effort buat mengejar. Sama alasannya sebetulnya. Lu banting setir karena apa? Kalau lu mikirnya alasan banting setir karena cybersecurity, Duit yang misalnya gede. gede, guys. Jangan. Bullshit. Iya, pokoknya jangan FOMO.
Iya. Jangan Maksudnya, FOMO. jangan kayak gitu, itu bukan satu niat yang baik. Iya, iya. Nah terus lagi tadi masih pertanyaan yang sama. Apakah dimulai dari level entry atau gimana? Terus ada juga tips survive. Apakah wajib sertifikasi di umur segitu? Tergantung pengalaman dia dan pengetahuan dia, experience. knowledge lah. Gue pakai bahasa Inggris aja lah, susah bahasa Indo. Anyway, tergantung ini manusia. beda. Tapi kalau gua boleh saran, itu kan umur yang udah mature lah ya. Yes. Mendingan ambilnya yang governance, tata kelola. Kalau ini sama kayak kita e-sport lah ya. Oke. E-sport Ya, itu ya. lu akan kalah sama anak-anak yang baru karena mata dia lebih baik daripada lu. Sama refleksnya. Iya, sama refleksnya. Kayak Jadi gitu ketika sih. umur lu sudah mature, pasti secara skill teknis lu nggak akan bisa ngejar anak-anak yang di bawah. Yang di bawah tuh waktunya lebih banyak, belum berkeluarga, ya kan? Masih nongkrong tiap hari, nongkrong yang diganti sama ngoprek, ya kan? Iya benar. Lah kalau udah berkeluarga, Udah susah. iya punya anak udah nggak bisa Udah bro. lagi. Iya makanya udah mature ambil mungkin kalau gue boleh saran tata kelola lah. Iya. Larinya ke sana, jangan ambil teknis lagi. Tata kelola bisa dari nol juga ya, Bisa. tapi harus ngerti ya. Ya teknis dasar-dasar Basic sih. sih. Basic aja bisa kok itu. But itu pilihan. Tapi itu gue saran aja. Kalau lo mau ambil Iya. teknis ya nggak apa juga. Terus tadi wajib sertifikasi nggak di umur segitu? Kayaknya iya kalau Udah. Kecuali dia mau dari awal, dari junior ya. enggak, soalnya kadang ada perusahaan yang batasi Ada batas maksimum umur. Ya. Meskipun kita enggak. Di kita banyak. Nggak, Maksudnya enggak. di perusahaan Kalau ini. vendor mungkin enggak ya. Tapi kalau lu di end user, Pasti ada. Iya. Buat jabatan tertentu kayak junior sih pasti up to 2 tahun nih. Iya. Gue ada meme-nya juga soal gue. Iya. Misal bla maksimal umur. iya, maka ada maksimumnya kan. Nah, terus juga pasti lu dilihat pas lu ngelamar, loh, lu udah umur sekian, banting setir Iya. dari ini job baru ke lu nggak punya pengalaman di bidang ini, Iya. ya kan? Terus Mas bagusan pelajari dulu pemrograman Linux, network atau langsung ngambil kursus cybersecurity? Oh, langsung. Nah ini juga banyak nih sebenarnya kayak gitu pertanyaannya. Kayak misal contoh, gue mau belajar hacking nih, programming apa yang gue pelajarin dulu gitu. Itu juga banyak tuh kayak gitu. Gue yang jawab itu dulu yang pertanyaan tadi. Yang mana? Yang tadi, Yang pelajari dulu itu. iya. Oke. Setiap sistem itu beda-beda. Kalau Iya. sekarang itu kan teknologi udah berkembang Yes. cepet banget ya. Ya. Dulu server ya Linux sama Windows gitu kan. Sekarang udah banyak banget. Sekarang gue udah ada Linuxnya udah ARM gitu. Iya. Dulu belum ada, udah ada ya udah banyak lah apa namanya prosesor-prosesor baru yang mesti dipelajarin juga nanti. Nah, ketika lu melakukan hacking, kalau lu nggak tahu itu barang apaan, Iya. susah. Benar-benar. Jadi basicnya sama nih. Gue mau nge-hack website, gue nggak tahu nih Website apa? Gue nggak Oh, tahu bahasa algoritma. pemrograman, ya. Oh, algoritma. Ya bahasa pemrograman abaikan lah. Bahasa pemrograman itu kan cuma interpretasi dari algoritma, Iya. cara penulisan aja. Yang penting tuh algoritmanya, ya kan? Lu mau pakai Python, lu mau pakai Ruby, pakai apapun sama cara penulisannya Iya. doang, sama library-nya banyakan siapa kan gitu. Ya, sama logikanya sih. Yang penting Ya, algoritma. Algoritma. Yang penting algoritma. Nah kalau lu nggak tahu cara web aplikasi kerja, ya bingung lu pasti mau ngapain. Nih, pertama, sekarang udah ada dua yang kan beda. Kalau lu native pakai PHP, Ya. cara kerja PHP sama orang yang pakai ngoding pakai JS beda. PHP butuh web server, JS butuh web server tapi langsung pakai Node Express misalkan. Kalau PHP misalkan ya nggak perlu, dia butuh dua, ada web servernya pakai Apache Nginx gitu, itu web servernya doang. Terus baru codingan webnya. Di web servernya bisa ada vulnerability, di Nginx-nya, di Apache-nya bisa vulnerability. Nah itu kalau lu nggak paham Apache itu apaan, Nginx itu apaan, ya kan? Sulit. Sulit bro. Sulit. Jadi kalau gue sih prefernya memang pelajari dulu itu teknologinya. Tapi bukan yang harus paham kayak gua bisa bikin apapun Iya. gitu kan, enggak. Yang penting basicnya sih. Iya, ini cara Connection-nya. kerjanya gimana sih? Ya. Gitu. Apalagi network. Wah, itu Network. penting tuh. Jadi kalau gue dulu gue mulai dari network. Dari network gua apa ya? Lu prepare. Iya. Gue pelajarin benar-benar dalam. Kan gue dulu, oh iya, gue lupa cerita ya. Gue dulu itu sebelum, gue setelah cek. Jadi 2018 akhir itu gue dapat beasiswa dari Kominfo apa ya namanya? Oh, Digital Talent. Digital Talent, Digital Talent. Nah itu di situ gue belajar Lu tentang ikut networknya.
Lu ikut apa? Sysadmin kayak gitu. T-security, Oh, tapi yang dipelajarin dari Network. Oke. Itu gue belajar, itu gue benar-benar saat itu network gue nol ya, tapi gue diajarin bagaimana router itu bekerja, bagaimana lu pakai apa Cisco Tracer ya dulu namanya ya. Oh. Pakai tracer. Pakai tracer itu bagaimana cara nge-adjust network gitu ya. Cuman gue belajar network di situ. Dia menurut gue network itu a good solid foundation, baru setelahnya lu bisa pelajarin tentang webnya, terus dan lain-lain gitu. Nih, Jadi kalau gue sih gue network. iya, soalnya sekarang nih orang nih kalau ditanya, lu bisa nggak mid-M? Nol. Mid-M Itu ngapain sih? apa? Bisa nggak lu mid-M? Mid-M itu cara awal lu mid-M lu harus ngapain sih? Iya. Teori, gue ngomongin teori ya, bukan jalanin tools. Iya. Apa teorinya? Coba kalau ada interview terus digituin, bengong bro. Bingung. Soalnya kebanyakan Itu soalnya itu di network soalnya. Iya. Pelajaran itu ada di network. Mid-M kayak lu mesti spoofing router dulu. Ya kan? Iya, itu sebelum sniffing lu harus spoof kan Masih gimana spoof lu. gimana caranya lu sniffing belum lu arahin semua network Nggak paketnya ke laptop lu kan nggak bisa sniffing. Iya. Maksudnya proses-proses itu ketika lu belajar network jadinya lu lebih paham. Bukan cuma jalanin AirPress spoof gitu kan nggak kayak gitu doang. Iya. Tapi emang sekarang kebanyakan orang langsung fokusnya ke web sih. Ya sebenarnya nggak salah. Nggak Tapi salah. Ketika lu ada foundation di network itu akan sangat membantu. Iya. Apalagi lu mau misalnya sertifikasi OSCP, Ya ada apa tunneling. tunneling. Kan network gitu. Iya. Kalau di web mah ada iya, pelajaran kayak lu gitu. double pivot atau double tunneling nggak ngerti network bingung Oh, lu. udah lu pasti. Bingung kan? Makanya harus ya balik lagi ke dasar lagi. Iya. Jadi solid foundation di network, terus habis itu ke web, Iya. ke apa itu. Ya itu terserah Ya. masing-masing lah ya terserah. Tapi belajarnya bukan berarti sekaligus lu harus pelajarin. Pilih salah satu yang lu paling suka dulu. Misalkan di web, oke, gue dalamin dulu di web. Ya. Tapi lu harus tetap belajar yang belum. Oh iya. Jangan ditinggalin. Jangan ditinggalin. Jangan Jangan kayak- mentang-mentang gue udah bisa ini nih, Ya udah, jangan kayak misalkan gue udah bisa web, ya udah yang network kan belum pelajarin. Ya. Mobile belum pelajarin. Kalau di web, salah satu sumber yang gue suka banget tuh Browser Academy. Wah itu. Oh itu bagus Bagus banget. banget sih. Itu sekarang bos. Dulu nggak ada. Itu sekarang. Itu bukannya baru ya Sto? Baru. Iya, baru. Dan itu kayaknya emang Sangat Real. solid ya. Itu Hampir sumber yang bagus banget sih. Jadi kalau teman-teman dan masih gratis sampai sekarang. Masih gratis. Masih ya? Masih gratis masih. Oh iya. Masih. Laptop Tapi masih nggak gratis. Masih gratis Oh, iya. ya. Cuma nggak tahu ke depannya. Cuma kan selagi masih gratis kan ya Why not? nggak dipelajarin. Tinggal register doang. Register apa susahnya juga. Oke. Terus ada yang tanya lagi, langsung learning Android pentest bisa nggak sih? Or harus web pentest dulu mas? Dua hal yang berbeda bro. Satu web, satu Android. Ya. Beda sih. Dua hal yang berbeda. Ya ada sebenarnya ada Beririsan, beberapa alasan. beririsan. Terkait Beririsan, API. yes. Kan itu kalau lu ngomongin mobile itu secara metodologi dua pengujian, dynamic dan static. Static. Ya. Static lo oke itu beda hal sama kita pentest web kan. Ya. Yang dynamic ini beririsan. Beririsan. Dynamic itu kan tes itu bagaimana kita menganalisa ketika aplikasi berjalan atau dijalankan. Nah kalau aplikasi itu connect ke API, otomatis lu kan pentest web juga. Iya. Balik lagi. Dari gue saya dikirimkan. Dan Ada itu pasti request ini. pasti semua. Pasti kan nggak mungkin mobile apps nggak ada koneksi ke web server kan nggak mungkin. Nah, pasti lu harus pentest juga apa yang dia kirim ke web Apa yang server, dia request. iya apa yang dia request. Benar. Jadi kembali lagi pertanyaannya mau mulai dari mana ya? Kalau lu mau fokus di binary exploitation, maksudnya kayak ngelihat APK-nya gitu APK-nya ya. doang Ya bisa. mobile. Ya cuma kalau lu mau Static sekalian, lah ya, jadi ya static. dynamic ya sekalian sama Tapi web. secara metodologi pentest itu nggak cukup karena dua tadi, static dan Harus dynamic. ya. Berarti istilahnya dua lah ya dua. Kalau misal lu mau bisa Android pentest secara keseluruhan, lu juga harus belajar web pentest juga. Betul. Juga nggak ada salahnya juga lah belajar web pentest. Iya, sekaligus. Oh barengan aja. Pas ngeliat Android kan udah bisa lu lihat nih dia requestnya kayak API mana, yaudah lu belajar di situ. Belajar web pentestnya di situ. Iya. Android tapi sekarang semakin tricky. Soalnya kan kalau lu install Oh di- ntar banyak obstacle Iya, ya. Itu obstacle. nggak kita bahas sekarang. Nggak bisa. Kayaknya Itu udah nggak terlalu jauh juga. Iya, udah advance ke atas. Wah sekarang udah. Ketemu root checker, SSL pinning, wah itu kan lebih sulit. Oke, lanjut. Apakah profesi cybersecurity akan seperti data analis dan lain-lain, ramai di awal lalu sepi? Menurut gua ya saat ini kelihatannya sih akan terus meningkat ya.
Tapi kembali lagi kan sekarang teknologi makin berkembang nih. Ada AI. Ketika AI mungkin bisa digunakan buat pentest misalnya, Why not? ya mungkin akan berkurang, tapi kan tetap butuh orang yang bisa menghandle teknologi tersebut gitu ya. Jadi memang lu butuh menjadi, ketika lu terjun di security lu butuh ada expertise misalnya kalau gua Bang Mari di red team, Bang Mari exploitation, exploit development, kalau gua lebih ke sisi mobile misalnya ya. Jadi lu ketika lu udah masuk, lu harus ada nanti fokus lu mau di mana gitu. Kalau ngomongin industri ya, bakal sepi di akhir. Kayaknya kalau pas AI udah bisa menggantikan beberapa kegiatan pentest yang repetitif, orang-orang yang junior terkikis. Ya. Tapi konsultan akan tetap ada. Dan akan ada terus, nggak mungkin nggak Iya. ada. Konsultan akan tetap ada. Karena pertama, lu misalkan ada perusahaan baru mau bikin security aja. Oh, Lu harus punya landscape kan. Iya. Dalam 5 tahun ke depan gue harus ngapain, apa aja yang harus gue kejar dalam IT security di perusahaan itu gitu. Jadi orang security itu pasti akan tetap ada, cuma mungkin nggak banyak. Ya. Jadi makanya yang dikejar itu, gue kalau di sini sih ngajarinnya gimana caranya lu jadi konsultan, bukan engineer top. Karena tadi AI udah banyak banget kan. Benar. Sekarang kayak lu melakukan VA gitu ya, scanning, pakai one liner aja, one liner teretak gue enter terus aja. Jadi report maksudnya bisa gue bikin juga kan. Tapi itu jangan integrasi ya, jangan. Tools itu perlu validasi bro. Nah itu yang memvalidasi, AI pun bisa learning. Iya. Nah makanya gue bilang akan terkikis, cuma dalam waktu dekat enggak. Gue bisa bilang enggak. Karena supply and demand-nya masih tinggi. banget. Gapnya. 10-20 tahun ke depan menurut gua masih. Ya, apalagi di Jadi Indo. kita juga sampai sekarang masih nyari. Iya, apalagi di Indo gitu kan. Iya. Di luar negeri juga sebenarnya masih. Di luar masih banyak. Cuma anyway itu masih long term sih sangat aman ya. Kira-kira sampai tahun berapa? Oh. Kira-kira. Kalau gua Oh, itu nggak bisa prediksi lah. Iya. Tergantung nih AI kan siapa yang prediksi akan ada booming di tahun ini, kan nggak ada. Tiba-tiba ada ChatGPT, out of nowhere anjir. Tiba-tiba Tiba-tiba tahun kemarin ya, Mas. 2 tahun lalu? Iya, tahun kemarin, 2 tahun lalu. Pokoknya cepet lah gitu. Langsung boom. Ada kan? Nggak bisa diprediksi. Cuma kalau ya tadi bilang nanyanya bakal kayak data analis, lebih honest gue nggak tahu di data analis itu Iya. produknya berapa lama gue nggak tahu ya. Menurut gua data analis tapi masih dibutuhkan sih. Iya kan ada itu ya. Banyak banget. Sekarang threat intel tuh pakai itu loh. Iya. Data analis. Buat bikin early warning system, buat bikin big data lake pakai data analis. Butuh insight kan dari data yang kita punya. Dan itu sebenarnya data analis bisa dipakai di security juga. Iya, misalnya kayak mau ngeliat vulnerability trend, itu data analis dibutuhin. Masa pembuatan tools ya. Apalagi sekarang AI kan butuh data yang dia Iya. harus train kan, harus dilatih sama AI-nya. Iya. Menurut gua soalnya data analis sih masih banyak juga sih, nggak yang Ya cuma gue nggak tahu detailnya kan di data analis itu berapa lama dalam jangka waktu berapa lama redupnya. Ya balik lagi emang kayaknya setiap pekerjaan juga bakal ada redupnya. Iya. Iya. Iya ya. Jadi ya. Cuma kalau kita ngeliatnya gini, kalau kita ngomongin industri ngeliatnya gini, supply and demand itu kan mesti dilihat secara ini ya, data. Supply-nya di Indonesia, lihat aja dari akademisi. Kampus mana yang punya spesialisasi cybersecurity? Kalau itu masih dikit, kebutuhan demand-nya masih tinggi, itu potensial lo untuk ada di posisi cybersecurity itu masih banyak banget gitu. Sekarang kampus mana sih di Indonesia? Ya, paling cuma Cuma nggak dihitung jari lah, maksudnya Iya, bisa dihitung jari gitu, nggak banyak kayak di luar kan. Ya, kita lanjut. Ada tips dan trik mau untuk melakukan eksploitasi privilege escalation yang skripnya nggak bisa dieksekusi. Oh itu mah nge-lab ya. Ini jatuhnya nggak bisa. Kita next aja kan. Ntar di chat aja sama Yoka itu. Iya. Interest nonton IPSEC lah itu dari gua lah. Nah itu. Tipsnya bagus dulu. Banget. Penjelasan dia detail banget. Oke lanjut. Tutor buat exploit pakai Ruby, buat exploit Android bisa. Emang teknis ini. Nggak tadi kalau gue nih bahasanya ini doang, bahasa programan. Kadang tadi pertanyaan Oh iya, yang iya. tuh kayak Milih apa? Pilih apa? Milih yang paling lu gampang mengerti bahasanya. Nggak ada canggih-canggihan itu. Toh juga sebenarnya kalau setahu gue Itu algoritma doang, bro. Ya, itu algoritma doang yang penting lu ngerti. Iya. Cara penulisan bahasa tuh sama aja. If else, case, while, true, do, itu aja. Tinggal baca dokumentasi Iya. lah. Paling perbedaannya di situ. Ya, paling pilih yang paling gampang lu mengerti. Kalau lu paling gampang mengerti Python, pakai Python. Gak usah pindah-pindah.
lu makan waktu lagi kan, itu butuh learning curve kan. Lu pindah bahasa programming dari Python ke Ruby itu butuh belajar lagi. Ruby itu bikin variabel gimana, cara looping gimana. Satu cukup lah. Satu aja. Nggak mungkin. Satu setidaknya dieksportin lah. Iya. Ya. Yang penting algoritmanya aja. Ya. Lanjut, ada bidang pekerjaan apa aja di dalam cyber security? Ini yang profesional ya. Yang profesional ofensif pasti ada. Tapi biasanya itu di vendor. End user harusnya sih nggak butuh tim itu. Ngapain dia Tapi butuh dikit. IT kan? Ya. Itu kalau di end user berarti kan dia harus fokusnya ngamanin kan. Jadi ya konteksnya adalah dia blue team lah. Di defensif lah. Iya, defensif. Kalau dia bilang gua ada tim red team, ya paling untuk kombinasi aja. Ada attack baru apa sih? Oh, Terus ya di feed ke tim blue teamnya. Terus mungkin disimulasikan secara internal. Nah kalau secara profesional itu ada ofensif, ada blue team, ada Purple. ya purple beririsan dengan governance tata kelola. Gimana caranya implementasinya? Lu harus ngikutin regulasi yang mana? Apa yang lu pilih yang sesuai sama organisasi lu? Nah, itu di bagian tata kelola. Nah kalau ada yang lain kayak misalkan OSINT practitioner gitu, Iya. itu terlalu spesifik lah, belum jadi satu profesi yang Betul. Di Indonesia ya, juga nggak jarang. ada. Jarang. Dan itu OSINT itu kompleks, bukan cuma information gathering lu pakai Wah, tools. itu Bukan cuma Google Dorking. Iya, Ada maksudnya social kalau engineering juga soalnya. Iya. iya maksudnya jangan salah juga kalau ngelihat ini orang OSINT practitioner, ini orang OSINT expert gitu misalkan ya. Cuma Google doang. Terus ini mah. kalau yang dia lakukan cuma melakukan information gathering, bisa doxing orang, bukan itu. Maksudnya lebih luas lagi sebetulnya. Di luar udah ada praktisi itu. Cuma lebih luas jangkauannya. Nggak bisa dibilang sebagai profesi kalau kerjanya cuma sedikit mah. Iya benar. Oke, gua dikte lah. Iya. Bedanya blue team sama red team. Iya nyerang bertahan ya. Iya. Udah itu aja kamu. Iya, bedanya satu nyerang, satu bertahan. Gue tambahin. Yang nyerang konteksnya kan dikit ya. Cuma attack doang. Ya. Yang blue team itu sebenarnya banyak. Harus nyerang, harus. Di blue team tuh Forensik. dulu DFIR, Digital Forensic Incident Response. Sekarang Iya, ada iya. Incident Pecah. Handling. Sekarang ada SOZ sekarang. Threat intel. Ada threat intel itu di blue team sekarang banyak tuh. Nah, ada layernya sekarang kan, ada L1, Ada L2, L3. L1 ngapain? Monitoring jadi. Iya. Serius. Yang satu dari siapa? Sip-sipan. Sip-sipan. Sip-sipan L1. Berarti itu bukan pekerjaan yang membosankan kalau lu memang passion itu seru lu. Mantauin Ngeliatin attack. log. Iya, itu seru kok. Terus lu validasi log itu attack ke tempat kita itu bener atau enggak. Ya. Gitu kan. Nah, terus naik ke L2. L2-nya ngapain? Kalau dia validasinya ini bener nih attack, terus harus divalidasi bener nggak host kita ke compromise misalnya. Nah, itu L2 turun, analisa gitu. Nah, kalau L2-nya udah mentok juga nih, Oke, harus ya. digital forensik, harus akuisisi server misalkan, harus ngambil image dari server. Nah, itu L3 turun. Itu udah 3. Digital forensik. Iya, itu udah kompleks tuh lah. Jadi kalau sekarang kompleks. Dulu mungkin masih digital forensik doang. Untuk Sama yang blue team ya? Iya. iya, dikenalkan digital forensik karena ketika ada DVR kasus, iya DVR. Makanya dulu trainingnya namanya DVR dulu adanya. Sekarang udah Sekarang IHIR. Sekarang masih ada Digital Forensic and Incident Response. Iya. Oke, lanjut. Share roadmap cybersecurity bang. Tahu gue udah pernah nge-share nih. Cuma coba scroll aja lah. Gue agak bingung roadmap tuh orang bikinnya beda-beda. Iya. Preferensi juga. Jadi sebetulnya. tergantung dari orang yang bikin juga sih. Iya. Sama apa ya istilahnya? Terus, experience Iya, terus roadmapnya berdasarkan sertifikasi atau berdasarkan apa? Kadang bias tau. Iya, jadinya Iya. Enggak objektif, sangat-sangat subjektif. Oh iya, sorry. Sangat subjektif. Gue petakian. Oke, lanjut. Tips buat yang minim environment. Soalnya gue sering ngeluh minim resource. tuh yang tadi gue bilang gitu. Tadi gue bukan ngomelin ya maksudnya. Maksudnya gue pernah ada di posisi itu dan bisa sampai saat ini. Jadi jangan ngeluh kalau emang lu environment yang saat ini adanya itu maksimalkan. Gitu aja. Bisa. Nah, anyway, kalau misal sekarang kan setahu gue di Kali kan udah ada di handphone ya kalau nggak salah. Ada Kali. Nah, cuma gue nggak rekomen lah. Kecil banget mata lu cuy. Nah, Ih. itu gimana bang? Tapi laptop kan bisa lu jadiin aja jadi Kali, nggak usah ada Windowsnya. Udah gitu sih. Ya buat utama lah, buat utama. Iya, Iya kayak gue tadi. Jadinya lu Formal. Minimalisir lah. iya, jadinya lu bikin dual boot,
Jadi kalau Linuxnya bukan ada di virtual machine, jadi langsung lu mau Iya. pas nyalain pilih mau ke Mau Linux kemana, apa mau ya. Windows gitu kan. Nah kalau hard disk lu nggak muat, ya udah satu aja lu Satu pilih aja kan. pakai Gua aja dulu Ubuntu. gitu. Ini deh pakai Ubuntu aja deh. Iya, gue Ubuntu, gue nggak kali gue Iya, Ubuntu. Ubuntu aja. Ubuntu masih itulah ya, masih apa? Ya, Masih friendly lah. Iya, terus ntar Betul, tools-toolsnya tinggal diinstal kan. betul. Tuh juga sekarang kayak Microsoft gitu kan bisa lewat online, lewat Google gitu kan bisa. Jadi ya Itu nggak bayar ya? enggak bayar. Oh, Oh, maksudnya ada Oh, ininya, Docs. ada mesinnya. Enggak, maksudnya kan kita kan langsung bisa online gitu loh tanpa harus nginstal library. Kalau misalnya nggak suka teman-teman nggak suka library nih gitu. Kita kan bisa pakai Oh, maksudnya kayak Google Docs. Oh, kalau buat Siap. ini, buat istilahnya kegiatan tampil lain report. Ya, ya, itu mah ada banyak opsi. iya Maksudnya makanya kan sebenarnya nggak- bisa dimaksimalkan lah. Ya. Ya tergantung dari orangnya, nah niat apa enggak gitu kan. Iya. Benar. Oke, lanjut. Kenapa di luar negeri, contohnya pas di acara DevCon banyak jual tool-tool kayak USB rubber ducky, USB OMG, NFC, lumba-lumba dan lain-lain. Niatnya kira-kira apa ya bang? Kan peluang disalahgunakan besar kali. Apakah ada motif agar orang-orang semakin aware sama skill itu? Niatnya bisnis cuy. Itu udah pasti kita masih dijual. Iya. Tapi tools itu sangat dibutuhkan untuk Pen tim test, ofensif bisa. ya. Apalagi retim sangat butuh tools tersebut. Sekarang kan yang terkenal apa tuh namanya? Bukan Oh apa, sih, apa? yang orange, Flipper Zero. Flipper Zero itu lagi in Lagi hype. Topic ya. Kalau- Kalau anyway itu dipakai. Iya kalau konteksnya itu bisa disalahgunakan, semua bisa. ilmu yang kita punya di hacking bisa disalahgunakan. Iya. Tergantung kitanya mau menyalahgunakan atau enggak. Tergantung etikanya lah sih. Iyalah. Bahkan kita jadi akuntan juga sama aja. Sama ilmu pasti bisa disalahgunakan. Kan di atas aja bisa. Iya. Cuma ya dia buat apa? Pertama bisnis, terus mempermudah juga sih proses. Cara berdaki deh contoh. Ya kan lu pernah bikin videonya ya? Mungkin kalian udah pada tahu ini bagian kanan ini. Nah, kita langsung coba aja kita lihat. Pernah. Yang BTUSB kan? Iya, betul. Ya itu kan gampang kan kalau mau hack orang Tinggal ya colok aja. patok udah selesai. Colok dapet. Iya. Gak usah capek-capek nge-hosting. Dia suka web apa, colok aja Iya. bread. Pasti ya ke makanya ini sebenarnya jadi security awareness juga buat teman-teman. Kalau misal teman-teman gue sering banget nih pas waktu ke cafe gitu kan. Ada laptop nyala. Gue sebenarnya pengen banget nyolok. Cuma kan di sini masih punya etika. Ya, jadi kalau misal laptopnya ditinggal gitu di lock lah. Ya. Kalau Windows tuh Windows L. Kalau Shortcutnya. iya shortcutnya. Mac apaan ya? Tutup aja laptopnya. Iya. Paling gampang. Udahlah di semua OS tutup laptop udah paling gampang gitu kalau ditinggal. Oke, itu aja. Teman-teman, thank you yang udah join di sini. Terima kasih. Semoga malam hari ini ilmunya bermanfaat dan kita tutup. Ada saran dari Bang Nay atau dari Bang Mar terkait Saran. Saran buat gua- teman-teman yang lagi belajar nih. Coba deh, kalau saran gue pastinya sekarang udah banyak resource lah ya, gue nggak perlu sebutin satu-satu, tapi intinya fokuslah di satu topik. Ya kayak tadi mungkin lu suka web ya fokus dulu di web. Kalau itu udah semua kelar ya tinggal lu ke topik yang lu nggak tahu apa itu network atau mobile terserah. Terus jangan pantang menyerah. Nah itu pasti. Oh, ada satu. Apa? Pilih resource belajar yang benar. Ya. Wah, Sama kayak kita baca berita. Gitu. kadang tuh biasanya gue dulu juga pernah sih Iya. disesatkan sih namanya. Ya. Kadang kan kayak orang kita baca berita kan penggiringan opini ya. Sama benar. kalau orang nulis write up, world truth, Kadang terus dia menonjolkan sesuatu terkait dirinya bukan cuma apa Skill, bukan cuma skill teknisnya. hacking. Ya mending coba cari referensi lain gitu. Jadi yang bener-bener ilmunya. Iya. Ya, jadi mesti dipilih karena kan banyak banget. Lu bisa bikin Ya, Ini ya. kan. Pokoknya jangan terpacu di satu referensi lah. Iya, Lu Dan Baca sekarang banyak juga, referensi. ya internet kan udah mulai gampang lah. slogan zaman dulu tuh belajar dengan mencari ilmu sebanyak-banyaknya, pilih harus punya banyak guru. Iya benar. Gue setuju banget. Soalnya ya kayak dulu yang kadang-kadang ada guru yang kurang. Gue nggak perlu sebut nama lah ya. Bahaya nih bahaya. Iya, pilih yang cocok. Ya. Kalau nggak cocok ya udah tinggalin aja. Iya, Toh benar. Ambil yang baik, toh buang. juga masih banyak kan. Ya. Ambil yang baik, buang Yang jelek. buruk. Jelek. Oke. Thank you teman-teman semua. Thank Dan you. bye-bye.